Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mendengar sabda Tuhan dari Injil Matius yang barusan saja kita dengar, marilah kita merenungkan Injil ini supaya apa yang telah dikatakan Yesus sungguh tertanam dalam kita masing-masing. Setidaknya ada 3 poin penting yang dapat kita petik dari Injil Matius. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar menjadi bijaksana. Yang kedua, bagaimana belajar berkata tidak kepada sesama. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita harus siap sedia. Saudara-saudari yang terkasih, 5 gadis bijaksana ini dapat menjadi contoh bagaimana mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Meskipun mereka tidak tahu kapan mempelai itu datang, mereka tetap mempersiapkannya dengan baik. Kita dapat belajar untuk bijaksana seperti kelima gadis ini. Dengan menyiapkan segala rencana dengan baik. Walaupun nantinya saudara-saudari tidak tahu endingnya akan seperti apa dan bagaimana. Tetapi kita tahu harus siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Bahkan akan hal buruk sekalipun. Nah, bagaimana kita dapat belajar bijaksana seperti 5 gadis ini? Kalau kita lihat di awal, 5 gadis ini mempunyai prinsip yang teguh dalam diri mereka. Karena 5 teman mereka tidak membawa minyak dalam buli-buli mereka. Sedangkan kelima gadis bijaksana ini, mereka menyiapkan minyak dalam buli-buli mereka. Hal ini tentu menggambarkan bahwa semua harus dipersiapkan dengan baik. 5 gadis bijaksana ini membawa cukup cadangan minyak untuk menunggu sampai mempelai itu datang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus mempunyai prinsip agar kita sungguh berjalan dalam mengarungi hidup ini semenurut hati nurani. Bukan hanya karena melihat teman melakukan sesuatu, lalu kita terpincut dan melakukan hal yang sama.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari perumpamaan ini kita juga dapat belajar untuk berkata tidak kepada sesama. Belajar dari 5 gadis bijaksana yang berkata tidak terhadap sesama, bahkan kepada teman sekalipun. Terkadang hal itu memang perlu dilakukan. Kembali lagi kita lihat bagaimana 5 gadis bijaksana tadi menolak untuk memberikan bantuan kepada 5 gadis bodoh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita merasa takut akan melukai perasaan mereka. Tapi kembali lagi, kita harus punya prinsip dan melihat bagaimana kondisi kita sendiri sebelum kita memberikan bantuan kepada orang lain. Tetapi jangan kemudian saudara-saudari menolak jika diminta bantuan dengan berbagai alasan. Karena sebenarnya hal memberi pertolongan itu sudah dikatakan Yesus dan dijelaskan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 40. Nah, nanti itu saudara-saudari nanti bisa membaca sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, poin yang terakhir adalah kita harus siap sedia dalam menghadapi segala sesuatu. Belajar dari 5 gadis bodoh yang tidak menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak ikut dalam pesta Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus siap sedia dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak kita duga-duga. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Seringkali kita menyesal akan hal-hal yang sudah kita lewati. Kenapa kemarin nggak gini? Kenapa sih kemarin kita melakukan hal ini? Hal tersebut merupakan penyesalan yang harus kita antisipasi dengan menyiapkan segala planning dengan matang. Dengan demikian, jika kita mengalami kegagalan, kita tidak terlalu menyesal karena sudah mempunyai perkiraan. Bukan berarti kita menjadi peramal, tapi kita sudah mempunyai perkiraan akan hal-hal yang akan terjadi. Tetapi jangan kemudian ini membuat saudara-saudari jadi santai-santai dan beranggapan, santai, masih ada hari besok. Karena sebenarnya apa yang kita siapkan sekarang adalah untuk menyongsong apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Demikianlah saudara-saudari katekesi singkat yang dapat saya berikan. Semoga bacaan Injil hari ini sungguh dapat kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Terima kasih, berkah dalam.